ada satu perenungan dalam hati saya, dalam pemikiran saya. Menangani sebuah gereja itu tidak mudah. Menangani gereja itu akan ada banyak tuntutan. Salah satu pelayanan yang saya hindari adalah mengembalakan gereja, ya. Saya ada banyak kesempatan untuk beberapa kali kesempatan untuk menangani gereja, termasuk ketika saya di Kandis, baik itu tawaran dari sinode lain maupun dari pelayanan kita yang kita tangani. Jujur saja mengembalakan gereja ini sesuatu yang ingin saya hindari. Mengapa demikian? Karena mengembalakan sebuah gereja itu juga sama dengan kita harus fokus kepada orang per orang, pergumulan rohaninya apa, kebutuhan rohaninya apa, masalah rohaninya apa, halangan dalam kehidupannya apa, ya. Bagaimana untuk mendampingi orang per orang ini dalam kehidupan rohani mereka sampai mereka mengalami pengalaman dengan Tuhan, dan sampai bagaimana mereka mengalami firman Allah itu sungguh-sungguh mengubah hidupnya. Ini bukan hal yang mudah. Tadi saya katakan ini ingin saya hindari, karena begitu menangani gereja, mengembalakan gereja, pasti akan menghadapi banyak masalah. Pasti saudara akan menjadi perhatian. Saudara, keluarga, istri dan anak akan menjadi perhatian, ya. Ada sedikit yang keliru atau ada sedikit yang kurang pas, itu bisa menjadi pembicaraan, ya. Tidak gampang jadi gembala, ya. Tidak gampang. Nah, itu kalau gembala, belum lagi tadi jemaat atau murid-murid yang dilayani, ya. Saya lebih cenderung menggunakan kata murid daripada jemaat, karena kalau jemaat itu konotasinya orang datang dengar dikhotbahi ngasih persembahan pulang. Tapi kalau murid-murid mereka di sini betul-betul untuk memberikan hidupnya, belajar, ya, mengalami Tuhan, belajar kedalaman firman Tuhan sampai dalam tahap mereka mengalami bagaimana firman itu sungguh-sungguh mengubah hidupnya. Nah, oleh karena itu saya berdoa, Tuhan, apa kebutuhan gereja ini? Apa sih yang menjadi masalah gereja kita ini? Lebih baik tidak banyak orang dulu. Saudara bisa lihat kalau kita ini ada beberapa orang lama di tempat ini, gereja kita dulu banyak orang, ya kan? Lumayan banyak orang saya katakan. Tetapi saya belum cukup matang untuk bagaimana mendampingi kehidupan rohani orang per orang ini. Mungkin juga karena terlalu banyaknya sorotan dalam hidup pribadi saya, juga keluarga, gitu. Itu tidak mudah sekali, dan banyak begitu masalah yang kami hadapi sampai dalam tahap saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya letakkan dulu panggilan gerejawi, saya lebih baik kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan, fokus dengan Tuhan sedemikian rupa. Jadi saya berapa tahun saya tidak mengembalakan gereja, ya. Saya tidak mengembalakan gereja secara secara resmi. Gereja kami tutup berapa tahun itu, hampir 7 tahun, 6 tahun, ya, hampir selama itu, gitu. Saya hanya fokus di kelompok-kelompok kecil pemuritan, ya, 4 orang, 6 orang. Tapi untuk pengembalaan yang sifatnya gereja besar dan bahkan seperti di tempat kita hari ini mulai bertambah-tambah, ya, gitu. Itu tidak mudah, ya. Saya harus sungguh-sungguh Tuhan, betul-betul ini mau dibawa kemana gereja ini, ya. Jemaat ini mau dibawa kemana? Apakah sekedar dikhotbahi atau memang kita dapat mendampingi setiap orang di tempat ini, ya, mengatasi masalah rohaninya sampai mereka mengalami kemenangan dan mereka mengalami pertumbuhan rohani yang bagus, yang sehat, gitu. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi perenungan saya. Nah, kenapa hari ini gereja itu menghadapi banyak tantangan dan ujian? Tidak hanya virus COVID, ya, virus Corona 19, tidak hanya itu, ya, tetapi juga kita berhadapan dengan yang saya sebut Injil murahan, ya, Injil murahan, ya. Karena di luar ini banyak orang memberitakan Injil, tapi Injil murahan. Injil murahan apa? Yang pesannya itu seperti iklan, saya katakan. Saya beberapa kali mengatakan di tempat ini,
Banyak yang kita dengar, mau di televisi, mau di buku, mau di media sosial, kita baca tentang Injil yang begitu mudah. Ya, ikutlah Yesus, percaya Yesus, kamu akan diberkati, kamu akan ditolong. Kalau kamu jatuh di dalam dosa, kamu akan mengalami kasih karunia Allah. Engkau pasti akan diampuni. Sekilas kita tidak memandang tidak ada yang aneh dengan pesan ini. Sekilas. Tapi kalau kita cermati dengan dalam, ini ada masalah yang sangat krusial, yang sangat mendasar, sehingga orang itu meremehkan dosa. Orang meremehkan dosa. Saya boleh berbuat dosa, toh nanti saya diampuni. Oh, saya nanti kalau jatuh saya akan diampuni. Itu pemikiran kita. Ya. Oh, kalau saya ngomong salah, ngomong kasar kepada teman, sahabat, ya keluarga, pasangan, nanti saya tinggal minta pengampunan kepada Tuhan. Ya. Kalau saya memfitnah orang, ya, memandang rendah orang lain, oh mungkin hari itu saya lagi tidak saya hari itu mungkin lagi tidak enak hati. Oh tapi itu mudah saja, itu nanti bisa minta pengampunan kepada Tuhan. Itu yang di dalam pemikiran banyak orang Kristen hari ini. Nah, mungkin karena ini juga didorong satu pemahaman tentang Injil kasih karunia. Sebab oleh iman kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, tapi oleh karena kasih karunia Allah. Kita menggunakan ayat-ayat yang seperti ini, tetapi kita terapkan dengan cara yang salah. Nah, mari sebelum kita lebih lanjut Bapak Ibu, kita membaca satu ayat di Matius 1 ayat 21. Injil Matius pasal 1 ayat 21. Sudah ketemu ya? Saya bacakan. Ia, dalam hal ini maksudnya Maria ya, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kenapa kita ambil ayat ini? Nah, kalau kita melihat, membaca ayat ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan ketika Allah memberi pesan kepada Maria, ya, kamu akan melahirkan anak yang bernama Yesus, ya, ia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa, menyelamatkan umatnya dari dosa. Apa maknanya? Tujuan Yesus datang ke dunia satu, dia mengatasi dosa. Kalau dia mengatasi dosa, dikatakan cuma satu loh ya, dosa. Bukan soal ekonomi, bukan soal sakit penyakit, bukan, ya, bukan soal masalah rumah tangga, bukan, ya, bukan masalah pekerjaan. Enggak. Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Dengan kata lain, masalah yang paling utama yang dihadapi oleh kita dulu, kemarin, hari ini, dan nanti itu apa? Dosa. Sampai begitu seriusnya yang disebut dosa ini, sampai Bapa itu mengirim Yesus anaknya. Nah, kalau Allah sendiri, ya kan, yang memiliki kepentingan ini untuk mengatasi dosa, kita bisa melihat betapa sangat seriusnya dosa itu di hadapan Allah, sehingga Allah sendiri perlu bertindak langsung. Allah sendiri perlu bertindak langsung. Kita enggak. Kita kalau berkata dosa ini hal yang biasa, enggak tahu berapa kali sudah kita lakukan, enggak terhitung. Benar? Kita enggak memandang serius. Tapi tidak dengan Allah kita. Bapa kita tidak demikian. Dia memandang begitu sangat seriusnya, begitu sangat pentingnya dosa ini, sehingga sebelum Yesus datang ke dunia, ya, dalam proses perjalanan itu, dia sudah menyampaikan pesan ini kepada Maria.
dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata Y besar itu bermakna Yahweh, ya. Yesua, Yahweh yang menyelamatkan. Yahweh yang menyelamatkan. Yesus, Yesua Hamasia, Yahweh yang menyelamatkan. Kata Yesus, Yesua, ya, gitu. Nah, kalau dikatakan Yahweh yang menyelamatkan dari apa? Dari dosa. Dan mengapa manusia itu harus diselamatkan? Mengapa manusia harus diselamatkan? Mau jatuh, mau bangun, mau orang timur bilang taroso, ya, tersungkur, mau berguling-guling, ya kan, terserah urusannya. Tetapi tidak demikian Bapa kita, gitu ya. Tidak demikian Bapa kita. Ia memandang dosa ini sangat-sangat utama, sangat penting, ya, sesuatu yang mendesak dan harus diselesaikan. Sehingga dia apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Yohanes 3:16. Ya. Supaya mereka yang percaya tidak binasa. Dan kata lain, kalau manusia ini tidak sadar dan tetap hidup dalam dosanya, mereka akan binasa. Tapi Injil hari ini itu Injil yang meloncat-loncat. Percayalah Yesus, kamu akan masuk kerajaan sorga. Itu yang kita dengar, kan? Tetapi kalau saudara membaca ayat per ayat dalam perjanjian baru, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Yesus tidak pernah mengatakan, ya, tentang neraka dan surga dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip, bahwa dia datang supaya setiap orang masuk surga. Enggak, dia datang untuk apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa. Ketika dosanya beres, baru dia layak untuk mendapat kerajaan Allah. Jangan meloncat-loncat. Oh, siapapun yang percaya Allah akan mendapat kerajaan surga. Ini meloncat. Oh, tidak bisa demikian. Tidak bisa demikian. Seseorang harus beres dengan segala dosanya, baru ia layak untuk kerajaan surga. Tapi hari ini kita tidak. Kamu percaya Yesus saja, cukup percaya Yesus. Kamu sudah mendapat tiket untuk menuju kerajaan surga. Tapi tidak pernah dikatakan, kamu percaya Yesus supaya ia mengambil peranan penuh dalam hidupmu untuk mengatasi setiap aspek dosamu yang nampak dan yang tidak nampak. Yang kelihatan dan yang sengaja kamu sembunyikan. Ya. Harusnya ini. Tapi gereja hari ini, orang percaya hari ini itu sangat tidak peduli dengan dosa. Mereka mudah berkata-kata kasar melukai orang, berkata-kata menfitnah orang, berkata-kata menuduh orang, ya, berbohong, mencuri, ya, manfaatkan, mengambil kesempatan orang untuk kepentingan dirinya. Mereka memandang ini bukan dosa. Mereka memandang ini hal yang biasa. Dan ini masuk ke dalam gereja. Tidak heran gereja akhirnya apa? Gereja berpikir, ya, orang gereja berpikir apa? Oh, yang penting saya telah melakukan bagian saya. Minggu saya beribadah, mencari Tuhan, ya, melakukan apa yang diperintahkan untuk menghargai dan menghormati hari Sabat. Saya sudah tidak punya utang lagi kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah diizinkan sepenuhnya untuk mengatasi hidup rohaninya. Ini masalah besar, Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi kepedulian Bapa kita. Ini yang menjadi kepedulian Bapa kita. Nah, mari kita lihat dari satu sisi ini. Ketika kita melakukan tindakan, ketika kita melakukan sesuatu yang melukai, ya, atau yang katakan kita melakukan satu dosa,
bagaimana nurani kita. Ya, apakah nurani kita biasa-biasa atau kita merasa ada yang mengingatkan, ada sesuatu yang menuduh kita. Ya, kalau saya misalkan nggak usah jauh-jauh saya ngomong salah dengan istri itu, saya kok kenapa ya saya ngomong kasar ya gitu. Contohnya ya, ada sesuatu Tuhan, kenapa ya? Jadi awal-awal saya menikah dengan ibu itu saya belajar untuk minta maaf. Saya minta maaf ke ibu ya, ke istri. Gitu. Karena kalau istri saya berani, misalkan saya tidak akan menyalahkan istri. Kalau anak saya berani, saya tidak akan menyalahkan anak saya. Ya. Sebagai seorang imam, saya tentunya akan akan merefleksi, ya, merenungkan mengapa saya demikian. Gitu. Dan jujur aja kita sebagai kepala keluarga itu dalam kelelahan kita, dalam banyak beban pikiran dan tanggung jawab, itu mudah konslet ya. Konslet tahu ya, seperti listrik. Ya kan. Kadang-kadang kita mikir loh, kenapa ya saya tadi tiba-tiba kok marah tanpa ada alasan. Kadang-kadang mikir telat begitu, tapi sudah marah duluan. Ya. Tapi menyesal itu selalu belakangan. Ya. Itu bedanya menyesal dan bertobat. Kalau menyesal itu sudah terjadi, kita menyesalinya. Kalau bertobat enggak. Sesuatu yang belum terjadi kita sadar, ya, kita menghindarinya. Itu bertobat. Ya. Banyak orang gereja itu menyesal tapi tidak bertobat, sehingga diulangi berulang-ulang. Itu bedanya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita melihat dari satu sisi pandang ini. Apakah di dalam hati kita ini masih ada satu roh yang mengingatkan kita dan memimpin kita kepada kepekaan. Setiap kita berkata-kata salah, kita memandang rendah orang, menghina orang, menilai orang lain, ada sesuatu roh di dalam diri kita itu mengingatkan bahwa ini salah, ini keliru, kamu salah, ini kamu harus berubah, atau ini sudah padam. Ya, ini sudah padam. Kan ada nurani kita itu, ada kepekaan itu. Ya, saya masih pernah dulu mengalami, saya pernah pakai uangnya orang yang dititipkan. Ya. Wah, itu merasa nggak nyaman sekali. Bener ya? Nggak nyaman sekali. Waduh Tuhan, nggak nyaman sekali. Saya titip, saya pakai. Jadi saya nggak banyak ngomong. Saya kembalikan. Ya, saya kembalikan saja. Ya. Tapi kemudian ketika saya ketemu orang ini, saya minta maaf. Saya minta maaf. Baru saya bisa berdoa. Saya bisa berdoa. Tetapi di situ ada nurani yang apa? Yang mengingatkan. Yang mengingatkan. Yang mengingatkan. Nah, apakah ini masih kuat dalam hidup kita atau padam? Atau kita sudah tawar? Ya, tawar itu kita tidak bisa membedakan mana benar, mana rohani, mana kehendak hati kita, mana itu keinginan daging. Ya, mana itu dosa, mana apa itu yang benar, kita sudah kabur semuanya. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan hal ini. Apakah kita memandang bahwa dosa itu sesuatu yang sangat serius atau sesuatu yang biasa-biasa? Mari kita membaca di Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih apa? Masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah, ini sedikit gambaran tentang orang Israel yang di dalam perbudakan bangsa Mesir. Dan dikatakan mereka mengeluh dan bahkan
mengerang. Ingat. Hidup mengeluh dan mengerang itu tidak baik sebetulnya. Kecuali dalam hal yang satu ini, ya. Ini dibenarkan. Mengeluh mengerang karena kita diperbudak. Kita mengeluh, kita mengerang, kita berseru minta tolong. Tuhan, tangani hidup kami. Kalau tidak demikian, kami dalam perbudakan bangsa Mesir. Mereka mengeluh, mengerang siang dan malam. Dan akibat itu dikatakan Allah memberikan telinganya untuk keluh kesah mereka. Allah mendengar mereka, Allah memperhatikan mereka, dan Allah mengingat perjanjiannya yang pernah dibuat dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Seolah-olah selama ini Allah lupa. Seolah-olah saya katakan ya. Mungkin ya tidak ada keluhan, tidak ada erangan tadi dari perbudakan itu. Ya. Tetapi begitu mereka berteriak minta tolong, mengeluh, Allah dikatakan di sana di Keluaran itu, Keluaran 2 itu, Allah mendengarkan dan memperhatikan mereka. Saudara, kalau kita memandang sepele perbudakan dosa kita itu biasa-biasa saja, kita tidak mengerang, kita tidak meminta untuk Allah untuk menangani perbudakan dosa dalam hidup kita, sampai nurani kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah itu kabur dan hilang dan tawar, kita tidak akan mengalami Allah. Bagaimana Allah akan menangani hidup kita? Tidak akan. Sampai kita melihat, menyadari bahwa kita dalam belenggu, kita dalam perbudakan perkataan kita, cara pikir kita, cara menilai orang, kita dalam perbudakan. Kita baru bisa mengerang kepada Allah. Dan Allah akan mendengar dan Allah akan datang untuk membebaskan. Tapi selama kita tidak memandang dalam perbudakan, selama kita melihat perbudakan dosa itu sudah menjadi bagian hidup kita, selama kita merasa bahwa jatuh bangun dalam dosa itu hal yang lumrah, dan kita tidak pernah mengerang hal itu, tidak pernah berseru-seru untuk meminta Allah menangani itu, kita tidak akan mengalami janjinya Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, orang itu sudah terlalu biasa menilai orang lain, menghina orang lain, menggosip orang lain, berkata-kata kasar kepada orang lain. Orang sudah terlalu biasa dengan itu, sehingga hilang kepekaan dan memandang itu semua hal yang biasa. Ya sudah, ini hidupku. Nah, dan bahkan dengan cara seperti itu, dia tetap masih memandang bahwa dia ini orang percaya, orang benar. Itu fatal sekali. Dia memandang orang benar, tetapi orang percaya, tetapi dia tidak sadar bahwa ia dalam perbudakan dosa. Tidak sadar, karena sudah terbiasa ya. Nah, Bapak Ibu, kami punya peliharaan baru, anjing kecil bernama Pafre. Kami ajari banyak, duduk, datang, makan, shake hand, jabat tangan, semua bisa. Tapi saya dilapori sama Timo, sama anak-anak asrama, Pafre, anjing kita makan kotoran, betul ya? Pipis sembarangan. Dan saya harus tunjukkan dia kotorannya mana, pipisnya mana, dan saya pukul keras sekali. Saya taruh di ruangan tersendiri. Berulang-ulang beberapa kali. Dan anjing itu semakin ngerti, dia tidak mau. Dia akan tahu tempatnya, di mana dia pipis, dia buang kotoran, dia akan ngerti. Tetapi dengan pukulan yang sangat keras. Tapi kalau tidak ada tindakan yang keras, dia terus melakukan hal itu di mana-mana. Pipis di mana-mana, buang kotoran di mana-mana.
Saya tidak mengatakan kita anjing ya, atau kita gambarkan kita anjing enggak. Sekalipun ada perempuan Kanaan yang di bawah kaki meja itu, Yesus mengatakan anjing tidak layak makan dari meja tuannya. Dan perempuan Kanaan ini bilang ya, Tuhan, anjing pun makan dari mana? Remah-remah yang jatuh dari meja tuannya ya. Ya, tapi itu satu alegori gambaran yang sangat keras. Tapi saya tidak mengatakan manusia sama dengan anjing, enggak. Tetapi apa yang mau saya sampaikan begini Bapak Ibu. Ketika kita tidak menyadari dan tidak mau sadar bahwa kita dalam perbudakan dosa, sementara kasih Allah itu begitu sangat besar, seringkali tidak ada pilihan lain selain Allah itu bertindak dengan keras. Makanya saya sering dengar kesaksian orang kecelakaan itu, wah saya ini diizinkan Tuhan ya, uangnya dibawa lari orang ratusan juta miliar, ini diizinkan Tuhan. Allah bertindak dengan keras untuk membuat orang ini kembali kepada kesadaran rohani, bagaimana posisi hidupnya dia dengan Tuhan. Allah menempatkan kita. Jadi saya mau katakan ini, kalau kita mengalami kesulitan hidup dalam setiap aspek apapun dalam kehidupan kita, saya tidak mengatakan itu dari Allah, enggak. Nah, tetapi kita perlu merenung. Di balik semua ini ada pelajaran rohani apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, supaya kita memiliki kesadaran bagaimana dan apa dan di mana keadaan rohani hidup kita ini yang sebenarnya. Kalau tidak demikian kita tidak punya kesadaran ya. Karena orang, contohnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat seorang pemulung, misalkan pemulung itu ada banyak jenis ya, ada banyak jenis. Ada jenis pemulung memang yang penting aku kumpulkan sekian banyak cukup ya, cukup. Yang penting aku bisa makan dan minum. Ada pemulung yang berpikir lain. Aku akan kumpulkan banyak karena hidup ini tidak hari ini saja. Ya, aku perlu menjadi berkat bagi orang. Ya, aku perlu mengirim anakku untuk belajar ya dan pendidikan yang lebih tinggi. Pemulung seperti ini sekalipun sama-sama menangani sampah, tapi pola pikirnya beda. Pola pikirnya beda. Karena sikapnya ini beda. Yang satu ya, yang penting aku bisa makan, perut kenyang, cukup. Yang satu memiliki banyak pertimbangan. Sama-sama boleh bisa sama-sama dua orang ini menangani sampah, nggak ada bedanya. Tapi sikap hatinya yang membuat berbeda. Nah, sikap hati rohani kita bagaimana? Ketika kita menyadari kita dalam perbudakan dosa, kita masih sering menfitnah orang, menggosip orang, merendahkan orang, ya kan? Oh, semua orang itu jelek, satu pun ada yang baik. Ada orang seperti itu. Kalau saya tuh sering ketemu orang ngomong gini, oh, semua orang itu jelek, dia yang baik. Itu banyak, ya kan yang saya ketemu orang seperti ini berkarakter ya, di luar ya, di luar. Selalu ngomongnya itu tentang orang berhasil salah, orang miskin pun dihinanya gitu. Adakah orang ini? Banyak. Saya ketemu orang berapapun yang dia dapat tidak pernah ada puasnya, tidak pernah ada kata cukup. Ya, saya pernah menangani satu pernikahan, masalah pernikahan, Bapak Ibu. Si istri minta cerai gara-gara tidak ada pernah yang benar di hadapan suaminya. Nah, gelas di sini salah, nyuci telat waktu salah, ya, mencuci baju ketinggalan 2 salah, semuanya salah. Tidak pernah mendengar kata apresiasi, penghargaan. Nah, sejak itu makanya saya belajar di usia muda pernikahan saya coba memuji istri saya. Mak, enak masakannya.
Sekalipun tiap hari saya dihantam, hari ini sayur bening, besok sup, besok lagi sayur bening, besok lagi sup, besok lagi sayur bening, besok lagi sup. Lama-lama pada saya seger karena saya tidak kenal masakan lain gitu. Tapi saya puji, enak Pak gitu kan. Saya nggak banyak ngomong kalau kurang pas garam, saya nggak ngomong kok kurang garam ini, enggak. Saya ambil garam aja, saya tambahin dikit gitu. Nah, saya nggak mau komentari apapun, saya belajar hal yang kecil-kecil begitu ya. Di rumah itu saya masih ingat gitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketemu karakter orang-orang seperti ini, tapi tidak memandang bahwa sikap dan karakter seperti ini ciri-ciri orang dalam perbudakan dosa, dalam perhambaan dosa yang belum selesai. Kita kan tidak kan, kalau kita ngomongin orang, memfitnah orang, kita biasa saja kan ya. Padahal kita nggak tahu orang ini benar atau enggak. Pak, dulu ketika saya menangani gereja ini, saya diisukan apa? Hutang saya di bank, sampai mau disita semuanya. Saya bawa bawa lari pengerja. Banyak, sampai saya ditelepon. Orang ngomong apa? Saya ini padahal uang aja sekolah waktu itu bukan saya yang pegang sepenuhnya ya. Ada tim kita yang pegang waktu itu, saya nggak pegang uang. Ya. Saya malah nggak tahu nomor rekeningnya, gitu ya. Saya nggak tahu nomor rekeningnya. Gitu. Saya bahkan harus hidup setiap hari cuma 10.000 rupiah zaman itu. Tapi di luar ramai sekali. Dan saya berdoa, Tuhan bagaimana? Gitu. Tuhan bilang tidak, tetap diam. Di dalam banyak perkataan itu banyak kesalahan. Ya. Di dalam banyak diam, kita punya banyak waktu untuk berdoa dan menjadikan firman Allah itu sebagai cermin hidup kita. Sebab di 1 Timotius 3 ya. Sebab firman 2 Timotius 3 ya. Sebab firman Allah itu bermanfaat untuk apa? Menyatakan mengajar dalam kebenaran, menyatakan kesalahan dan seterusnya. Jadi kebenaran yang di dalam diri Allah itu menjadi cermin. Kalau kita banyak berdiam, tidak banyak bicara, kita mengizinkan Allah untuk kebenarannya itu menjadi cermin di dalam hidup kita, dan kebenarannya itu berbicara dalam hidup kita. Tapi kita tidak mau. Kita itu lebih banyak menyoroti orang daripada menyoroti diri sendiri. Itu masalah hidup rohani kita ini. Bener nggak? Kita ini lebih banyak menyoroti orang. Orang itu begitu terang di hadapan kita, tapi kita sendiri di hadapan kita nggak terang. Kita gelap. Makanya di Matius 5 Yesus mengatakan apa? Selumbar di mata saudaramu nampak, tapi balok di pelupuk matamu tidak nampak. Ini masalah rohani. Ini ciri tanda orang dalam perbudakan dosa. Dia akan hidup begitu terus-menerus hari demi hari sampai dia kembali kepada Allah dan menjadikan firman Allah itu sebagai cermin untuk dia apa? Diterangi oleh firman itu. Bapak Ibu, mari kita membaca satu ayat. Jadi saya katakan Bapak Ibu yang saya sampaikan bahwa dosa karena lidah ini, dari cara pandang kita, lidah kita, ya sikap kita, itu bisa menjadi cermin bagi kita. Apakah kita ini dalam perbudakan dosa atau tidak? Nah, ada satu ayat mengatakan, yang ini ayat yang sering disalah mengerti oleh orang percaya, yang mengatakan jikalau kamu berbuat dosa, Allah itu setia dan adil, ya, Ia akan mengampuni. Sebentar saya ajarkan ayatnya, itu bunyinya. Iya, coba dibaca 1 Yohanes 1
ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Baca ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ayat ini ada dua sisi cara pandang. Satu itu cara pandang yang fatal. Atas dasar ayat ini kita menggampangkan. Saya boleh berbuat dosa. Toh Injil itu adalah Injil kasih karunia. Kalau saya berbuat dosa, saya tinggal minta apa? Pengampunan. Sebab Ia dikatakan setia dan adil. Jadi kita boleh berbuat dosa lagi minggu berikutnya, bulan berikutnya. Itu pandangan kita. Nah, tentunya ini pandangan yang fatal ya, pandangan yang salah kaprah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari saya beri gambaran seperti ini. Ketika kita berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita masih sering jatuh enggak? Ketika kita belajar berjalan, sering ya, sering. Ketika kita menjadi anak, atau kalau kita punya anak yang berusia 1 sampai 5 tahun, ketika apalagi kalau 1 sampai 3 tahun, ketika dia belajar berjalan itu, dia sering jatuh sekali. Berulang-ulang dia jatuh, berulang-ulang dia jatuh. Pertanyaannya begini, dia ini ingin jatuh, anak ini, karena dia jatuh karena sedang latihan berjalan. Saya mau bertanya, anak yang usia 1 sampai 3 tahun ini ya, yang sedang lagi belajar berjalan, ketika mereka jatuh itu, jatuh ya, karena jatuh dalam latihan belajar berjalan, atau memang dia ingin sengaja jatuh? Atau pilihannya untuk jatuh? Enggak kan? Karena dia dalam usia pertumbuhannya itu, dalam tahapan belajar proses berjalan, dia sering jatuh. Tapi dia tidak menyerah. Dia tetap berdiri lagi, belajar berjalan lagi, jatuh lagi, dan dia kasih semangat lagi. Ayo nak, kamu bisa nak. Dituntun lagi, berjalan lagi, jatuh lagi. Tapi semakin tahun, semakin dia jarang jatuh, karena kakinya semakin kuat, persendiannya semakin kuat, lutut-lututnya semakin kuat. Ketika dia umur 6-7 tahun, dia jatuh nggak? Jatuh kadang-kadang kalau lagi main bola, iya kan? Jatuh, ya. Tapi suka ada anak bandel, dia di pasir menjatuhkan diri, gitu. Karena ini enak empuk, gitu kan? Ya. Tetapi semakin kita beranjak dewasa, SMA, SMP, SMA, usia 13, 14, 16 tahun, kita jatuh nggak? Tidak. Persendian kita sangat kuat. Dalam kehidupan rohani itu bisa dimengerti Bapak Ibu. Kalau di awal-awal kekristenan kita jatuh dalam perkataan, jatuh dalam cara pandang, ya, jatuh dalam banyak hal. Ya, tetapi orang memberi semangat. Pembimbing rohani kita memberi semangat. Kamu bisa, jangan menyerah. Dalam pergumulan kita hampir menyerah, Tuhan tidak jawab. Kita kasih semangat. Kamu bisa, kamu mampu. Peganglah firman Tuhan. Firman itu pedang. Dia firman Injil itu ada kekuatan Allah. Kita bangkit lagi, kita menang lagi, ya kan? Tapi kan kita tidak setiap minggu, setiap tahun jatuh dalam kehidupan rohani kita, ya kan? Dan di sekeliling kita itu ada orang-orang yang membimbing kita secara rohani dan menguatkan persendian rohani kita sampai kita mampu berjalan, kita mampu berfungsi secara rohani. Kita bisa membantu, ya, memberi konseling ke orang, mendampingi kehidupan rohani orang, menghiburkan orang dalam kesusahan. Ya, kita yang dulu berkata-kata kasar, sekarang penuh kelemah lembutan. Ya, kalau dulu kita mudah menghina orang, kita sekarang menguatkan orang. Kalau kita dulu berkata-kata tajam, sekarang berkata-kata yang membangun. Ya kan? Dan semakin tahun persendian itu semakin kuat, sehingga tidak ada yang buruk, yang jahat, yang keluar dari hidup kita. Tidak ada. Nah,
kalau gereja ini berumur 5, 10 tahun, 20 tahun dan gerejanya masih berkata-kata tajam, ya, berkata-kata kasar, ya, menghina orang, ya, menyoroti kelemahan orang, terus memandang orang ini lebih penting daripada yang lain, ya, lebih hebat daripada yang lain, gitu. Wah, gereja nggak menjadi kumpulan orang yang dewasa rohani. Gereja akan sibuk mengatasi masalah-masalah di dalam gereja. Kenapa? Itu gambaran bahwa gereja itu masih bayi. Karena dia belum mampu mengatasi masalahnya sendiri. Nah, Bapak Ibu, ketika kita belajar berjalan dalam kehidupan rohani dan kita jatuh, dikatakan ia setia dan adil. Ya, kita lagi berjalan dalam kehidupan rohani kita kok, terus kita tergelincir, kita jatuh, ya kita datang kepada Tuhan minta pengampunan. Ia setia dan adil. Tahun kedua mungkin tanpa sengaja kita tergelincir lagi, kita minta pengampunan lagi. Kenapa? Ia setia dan adil karena kita lagi belajar ke dalam kedewasaan dari anak kepada remaja kepada orang dewasa. Kita belajar berjalan lagi. Tapi bukan lagi berjalan, kita belajar membuat keputusan. Dan mungkin kita membuat keputusan yang salah, mempengaruhi orang lain lagi, ya, berdampak kepada orang lain lagi. Dan kita datang kepada Tuhan, kita minta pengampunan daripada Tuhan. Ia setia dan adil. Beda lagi kan ketika anak-anak dan anak-anak remaja, ya. Tapi remaja kepada dewasa, kita juga lain lagi tergelincirnya. Seringkali kita mengedepankan cita-cita kita, ambisi kita, keinginan kita. Kita mau cepat, kita capai dan berhasil. Kita jatuh dan kehilangan. Kita baru sadar ini kita berdosa, kita salah. Kita datang lagi kepada Tuhan, minta pengampunan. Tuhan akan memberikan pengampunan. Ia setia dan adil. Kenapa kita mengalaminya itu? Karena kita tidak punya keinginan untuk jatuh. Tetapi dalam proses kehidupan rohani kita itu, kita mengalami licinnya jalan, sehingga kita tergelincir. Tetapi bukan hal yang kita sengaja, ya. Kalau kita sengaja, dikatakan apa kalau kita sengaja? Ya, cukuplah kasih karuniaku gitu ya. Ya, kalau kita sengaja harus gini loh Bapak Ibu. Kalau kaki kita kotor, kita punya banyak air untuk membasuh. Kalau tubuh kita bau, kita punya banyak air untuk membasuh. Tapi kita kalau terlalu sering dengan sengaja berbuat dosa, ingat, Yesus hanya mati untuk sekali dan menyucikan kita dengan darahnya yang mahal itu hanya sekali. Tuhan Yesus memberkati.